kita akan dalami dialog ini dengan narasumber di mana KPK sudah mengeluarkan SK ya untuk mencekal orang bepergian ke luar negeri, yaitu mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas dan dua orang lainnya, ada staf dari Yakut sendiri dan juga pihak lain dari pihak travel informasinya terkait dengan dugaan korupsi kota haji tahun 2024. Meskipun kita tahu hingga hari ini, hari Rabu begitu ya, tanggal 13 Agustus, status dari Yakut masih sebagai saksi. Kita langsung berbincang untuk membahasnya. Kami masih mencoba untuk menghubungi dari Ibu Hana Mariana Hasbi, juru bicara Yakut Khalil Qomas, tapi masih belum bisa tersambung. Kami sudah tersambung terlebih dahulu dengan Almas Syafrina dari peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW). Selamat sore, Mbak Almas. Assalamualaikum. Sehat selalu Anda. Halo, selamat sore Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Almas, melihat pencekalan 3 orang ini, apakah ada potensi menjadi pihak yang akan dikenakan sebagai pihak terkait, katakanlah tersangka? Ya, soal pencekalan saya rasa ini adalah satu hal yang wajar ya dilakukan oleh KPK. Terlebih KPK masih melakukan penyidikan sehingga dimungkinkan dibutuhkan keterangan-keterangan tambahan begitu ya dari para pihak-pihak yang dicekal, sehingga KPK perlu memastikan bahwa orang-orang tersebut itu ada di Indonesia sehingga melancarkan proses penyidikan dan segalanya. Nah, terkait dengan peluang untuk naik statusnya dari saksi misalnya menjadi tersangka, saya rasa ada peluang yang cukup besar ya di situ, dilihat dari satu kewenangan dari para pihak yang dicekal oleh KPK dan juga strategisnya posisi ketiganya begitu di dalam kasus ini, baik itu menteri, kemudian ex staf susnya ataupun pihak travel yang disebut-sebut mendapatkan kuota paling besar untuk melayani begitu ya penyelenggaraan haji khusus dari Kementerian Agama. Oke, kalau kita dalami kemarin ada perkembangan terbaru ya, masyarakat anti korupsi MAKI ini menyerahkan salinan SK Kementerian Agama terkait dengan penambahan kuota haji ini. Mereka belum berhasil, atau kita publik sendiri belum bisa berhasil melihat langsung fisiknya atau keaslian dari SK tersebut. Apakah ini bentuk dugaan korupsi yang semakin terang benderang, sehingga kalau kita melihat SK penambahan kuota haji saja kita tidak bisa, Pak Almas? Iya. Iya, kalau di Undang-Undang Haji, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, di situ sudah jelas disebutkan bahwa kuota haji khusus itu besarannya hanya 8%. Oke. Bahkan di dalam undang-undang itu sudah disebutkan bahwa 8% itu tidak hanya jamaah hajinya, tapi ada petugas hajinya. Sehingga apabila Kementerian Agama benar mengeluarkan kuota yang lebih besar untuk haji khusus yang bersumber dari tambahan kuota 20.000 yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi untuk Indonesia, ini kan pasti butuh dasar hukum juga, Mas. Ya. Nah, ini kita belum tahu nih dasarnya apa? Apakah memang menteri mengeluarkan surat keputusan menteri atau yang lain? Karena tanpa surat keputusan menteri misalnya atau dalam bentuk yang lain, ya saya rasa ini adalah satu hal yang tidak mungkin terjadi atau dilakukan begitu ya, sehingga pasti ada perintah, entah itu perintahnya dari siapa, dan besar kemungkinan memang perintahnya adalah dari pimpinan Kementerian Agama, karena memang menteri yang punya kewenangan untuk menetapkan kuota haji khusus begitu. Dan kemudian ini yang menjadi catatan kritis menurut saya, perlu diingat bahwa lobby atau negosiasi antara Presiden Jokowi pada saat itu ke PM Arab Saudi untuk menambah kuota haji untuk jamaah asal Indonesia, ini kan dilatar belakangi ada problem antrian haji yang sangat panjang. Sehingga ketika pemerintah Arab Saudi mengeluarkan kebijakan begitu ya, bahwa ada penambahan kuota haji untuk jamaah haji asal Indonesia, pemerintah kita seharusnya mengutamakan itu atau menggunakan kuota tambahan itu untuk memberangkatkan haji regulernya. Karena yang antriannya panjang ini haji reguler. Bahkan per April 2025 itu kan disebutkan jamaah haji reguler Indonesia itu bisa antri sampai 47 tahun atau tercepat 11 tahun begitu ya. Sehingga rasanya di sini sangat disayangkan apabila ada keputusan di luar dari Undang-Undang 8 2019 yang membuat kuota haji tambahan itu dibagi rata 50-50 antara haji reguler dengan haji khusus. Baik, kalau untuk pembelaan dari pihak Yakut sendiri, saya harus bacakan ini kutipan dari statementnya Mbak Ana Hasbi ya, jubir Yakut.
Mereka ini merujuk pada pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019. Aturannya ada bisa memberikan kewenangan diskresi kepada Menteri Agama. Artinya tidak perlu merujuk untuk proporsi 92% dan 8% ini. Mbak Almas, apakah ini bisa dikatakan klaim sendiri dari pihak Yakut atau memang menyalahi aturan? Iya, di pasal 9 itu memang, disebutkan bahwa penambahan kuota Indonesia setelah menteri menetapkan kuota haji, itu ada kuota haji tambahan dan sebagainya begitu ya, Mas, ya. Ya. Tetapi di sini yang perlu diingat adalah pemerintah kita sangat disayangkan ketika pemerintah kita mengatakan bahwa ini adalah kewenangan menteri karena di luar, kuota yang sudah ditetapkan sebelumnya atau, alasan-alasan yang lain begitu ya. Karena artinya pemerintah kita tidak sensitif dengan problem antrian yang sangat panjang untuk, jamaah haji Indonesia pergi ke tanah suci. Dan yang tadi perlu diingat bahwa lobi dari pemerintah kita ke pemerintah Arab Saudi ini backgroundnya adalah antrian yang sangat panjang di Indonesia begitu ya. Sehingga pertanyaan publik adalah kalau pemerintah kita bisa melobi untuk memberangkatkan haji khusus katakanlah demikian, kenapa tidak bisa melobi untuk memberangkatkan haji reguler yang lebih besar lagi. Oke. Jadi saya rasa sangat disayangkan ketika keluar pernyataan bahwa, kementerian memang mengeluarkan kebijakan 50%, 50%, di tengah ada problem antrian yang cukup panjang untuk bukan cukup panjang ya, yang sangat panjang untuk haji reguler bisa berangkat haji. Ini yang juga mengejutkan, saya bacakan juga temuan dari MAKI, Masyarakat Anti Korupsi. Lembaga ini menemukan dugaan penyimpangan yang paling utama adalah soal pungutan liar nih Mbak Almas terhadap calon jemaah haji khusus kuota haji tambahan sebesar 75 juta, ekuivalen dengan $5.000 Amerika Serikat. Temuan ICW seperti apa? Iya. Ya, katakanlah memang benar ya Mas ya bahwa memang di pasal 9 itu kan disebutkan bahwa menteri bisa menetapkan kuota haji tambahan begitu dan yang perlu diusut oleh KPK adalah ada tidak penerimaan keuntungan yang tidak seharusnya oleh pejabat-pejabat di Kementerian Agama atas dasar kebijakan itu. Ketika pejabat tersebut katakanlah misalnya menteri begitu ya mengeluarkan kebijakan kuota haji tambahan yang idealnya maksimalkan untuk haji reguler, kemudian digunakan lebih besar kuotanya begitu ya untuk haji khusus. Nah, saya rasa itu yang perlu ditelusuri apakah misalnya ada penerimaan kickback begitu ya, imbal balik dari misalnya penyelenggara haji khusus atau PEHK yang diterima oleh pejabat-pejabat di Kementerian Agama atau misalnya ada pungutan-pungutan yang tadi disebut. Saya rasa peluangnya ada, tinggal nanti kita tunggu begitu ya penyidikan yang dilakukan oleh KPK apakah terdapat pungutan baik itu kepada jamaah atau misalnya kepada penyelenggara ibadah haji khusus yang diminta oleh Kementerian Agama. Ya, terakhir Mbak, ini kan kasus ini mencuat karena berada di era pemerintahan Joko Widodo, karena menterinya menteri era Jokowi. Apakah nanti besar kemungkinan Pak Joko Widodo akan memberikan keterangan? Meskipun kita sudah dengar juga KPK klaim akan memeriksa presiden ke-7 kita? Kalau memang ada dibutuhkan keterangan presiden, karena memang presiden yang melakukan negosiasi begitu ya kepada pemerintah Arab Saudi, saya rasa itu sangat sangat dimungkinkan begitu, walaupun memang yang kami tahu begitu ya dari pemberitaan juga pada saat itu ya negosiasinya dikarenakan ada problem antrian haji yang sangat panjang di Indonesia begitu, sehingga apabila pemerintah kemudian menyadari bahwa ini adalah satu persoalan dan mengupayakan agar ada penambahan kuota dalam rangka untuk mempercepat jamaah haji Indonesia pergi beribadah begitu ya, misalnya diprioritaskan untuk calon jamaah yang sudah lanjut usia. Saya rasa ini sebetulnya kebijakan yang sangat bagus begitu. Yang kemudian menjadi pertanyaan atau sangat disayangkan adalah ketika kuota tambahan itu diberikan, tapi justru diberikan kepada kuota haji khusus. Baik, baik. Terima kasih untuk analisanya pada sore ini. Sayang sekali kami harus disclaimer tidak berhasil menghubungi dari pihak juru bicara Pak Yakut Kolikomas ya, Gus Yakut pada sore ini untuk berdialog. Terima kasih untuk waktu Anda bersama kami, Mbak Almas Syafrina, PLT Koordinator dari ICW. Selamat sore Mbak, Assalamualaikum.